Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Kali ini kami akan membahas mengenai jurus pedang paling berbahaya di One Piece versi Efek Anime. One Piece selalu berhasil menunjukkan beberapa karakter unik dalam setiap ceritanya. Di sisi lain, karakter-karakter ini tentunya memiliki keahlian masing-masing. Seperti keahlian khusus yang membuat mereka jadi terkenal dan memiliki banyak aksi epik yang sangat mendebarkan. Seperti halnya keahlian berpedang yang sangat menegangkan, berikut adalah tebasan mematikan dari jurus pedang paling berbahaya di dunia One Piece. Gamma Knife Trafalgar di Waterloo. Karakter unik pertama yang masuk dalam daftar memiliki tebasan yang mematikan adalah Trafalgar di Waterloo, di mana ia merupakan salah satu yang terpenting dalam dunia One Piece. Ia adalah orang yang membantu Luffy di One Piece dan juga One Piece Film Red. Trafalgar Law sempat menduduki peringkat kedua sebagai karakter paling populer setelah Luffy. Selain menjadi kapten di dalam kelompok bajak laut hati, dirinya juga merangkap sebagai dokter bedah di kapal tersebut. Dengan keahliannya, ia sampai dijuluki sebagai ahli bedah kematian. Sehingga tidak heran jika simbol kematian terpampang pada layar kapal miliknya dan juga gaya fashion Law sendiri. Sebagai pemakan buah iblis OP-OP Nomi, Trafalgar Law tentu saja memiliki kekuatan dahsyat, yang diantaranya adalah tebasan mematikan bernama Gamma Knife dan Radio Knife. Keahlian tersebut mampu melukai musuh tanpa harus memiliki sayatan luka. Namun, musuh akan mendapatkan tebasan pada bagian organ dalam sehingga membuat organ tubuh mereka hancur seperti terkena tusukan dan sayatan. Serangan Gamma Knife yang berbentuk aliran listrik ini pernah Law gunakan ketika ia berhadapan dengan sosok Doflamingo. Saat itu Law dan Luffy bekerja sama untuk menyusun strategi ketika dirinya hampir saja terbunuh oleh Doflamingo. Law kemudian melancarkan aksinya, yakni membuat room yang sangat besar untuk mengelabui Doflamingo. Sehingga saat Doflamingo lengah, ia kemudian melancarkan serangan Gamma Knife miliknya hingga membuat Doflamingo sampai terluka parah. Di sisi lain, Trafalgar Law adalah mantan Shichibukai yang memiliki keahlian khusus yakni manipulasi ruang dan juga bisa menggabungkan kekuatan buah iblisnya. Nagina Rasetsu Whitebeard atau Shirohige. Dijuluki sebagai manusia terkuat di One Piece, memang sudah sepatutnya diterima oleh Whitebeard. Dengan kekuatan fisik yang dimilikinya, sudah cukup membuat dia layak dinobatkan sebagai yang terkuat. Ditambah dia adalah pemakan buah iblis Gura-Gura Nomi yang membuat kekuatannya bertambah kuat. Salah satu kekuatan yang membuat Whitebeard sangat terkenal adalah tebasan mematikan miliknya yang bernama Nagina Rasetsu. Di mana teknik yang satu ini dapat melancarkan energi berwarna putih yang dapat membuat para musuhnya terhempas dengan getaran tanah yang sangat dahsyat tanpa harus menyentuh musuh tersebut. Semua itu karena Whitebeard memiliki senjata yakni pedang berbentuk tombak bernama Naginata dengan ujung yang tajam bernama Murako Mogiri. Sebenarnya daripada menyebutnya sebagai pedang, senjata milik Whitebeard ini lebih menonjol kepada bentuk tombak. Dengan kekuatan dan juga jurus pedang dahsyat yang dimiliki oleh Whitebeard membuat dirinya seumur hidupnya tidak pernah yang namanya kabur saat bertarung dengan musuh. Sehingga seperti yang kita tahu, jika luka di tubuh Whitebeard selalu berada di bagian depan karena ia menghadapi musuh secara langsung. Hal itu cukup membuktikan seberapa kuat Whitebeard selama ini. Momen saat Shirohige menggunakan Nagina Rasetsu adalah saat berhadapan dengan Shanks, yang saat itu kemudian membentuk awan hitam yang seakan membelah langit. Dan juga ketika terjadi perang di Marineford, Shirohige yang murka kemudian menggunakan kekuatan tersebut sehingga membuat semua musuhnya terhempas dengan sekali hempasan. Homurasaki, Kinemon, dan Zoro. Jika kita ingat, Kaido adalah salah satu karakter yang paling kuat. Apalagi jika sudah bertransformasi menjadi naga dan mengeluarkan semburan api yang sangat dahsyat. Maka jangan terkejut jika ada suatu jurus yang mampu menahan serangan Kaido tersebut. Disebut-sebut sebagai jurus yang dapat membelah api semburan milik Kaido sang naga yakni Homurasaki. Kinemon merupakan salah satu murid dari Kozuki Oden. Tentu saja akan memiliki keahlian berpedang yang sangat hebat. Memiliki salah satu samurai dari Wano membuat dirinya bisa menguasai jurus tebasan mematikan Homurasaki yang sangat dahsyat. Momen ketika Kinemon menggunakan jurus Homurasaki adalah ketika bertarung dengan Kaido untuk membalaskan dendam kematian atas Oden. Namun hingga akhir hayatnya ternyata Kinemon gagal menumbangkan kapten bajak laut Beast tersebut. Tak hanya Kinemon yang memiliki keahlian tersebut, Zoro juga disebut-sebut memiliki tebasan mematikan Homurasaki yang membuat dirinya bisa menangkis serangan mematikan dari Kaido waktu itu. Walau Homurasaki lebih dikenal sebagai kekuatan bertahan, namun jurus pedang ini sudah cukup dikatakan sebagai salah satu jurus tebasan mematikan yang berbahaya di One Piece. Blade Style Ashura Zoro.
Zoro memang sudah sepantasnya jika masuk ke dalam daftar pemilik tebasan pedang yang sangat mematikan. Apalagi dengan semua potensi yang dimiliki oleh kru topi jerami ini, sudah sangat tidak asing jika akhirnya tahu bagaimana keahlian pedang yang dimiliki Zoro. Dari sekian banyak jurus pedang yang dimiliki oleh Zoro, ada salah satu yang menjadi pusat perhatian karena disebut-sebut sebagai jurus pedang paling mematikan, yakni Blade Style Ashura. Di mana teknik pedang ini akan membuat Zoro seolah-olah tengah bertarung dengan menggunakan 9 pedang sekaligus, sehingga terlihat layaknya Dewa Ashura. Setelah belajar pedang dari Mihawk, kini kemampuan Zoro semakin meningkat dahsyat. Apalagi jika kita lihat kemampuan berpedang Zoro yang mampu menciptakan ilusi. Teknik yang satu ini merupakan peningkatan dari teknik berpedang Zoro sebelumnya, yakni Santoryu gaya 3 pedang, meningkat menjadi teknik Kyoto-ryu yakni 9 pedang. Di sisi lain, teknik yang sangat mematikan ini adalah manifestasi dari jiwa Zoro, sehingga dirinya membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi, juga tekad yang sangat kuat agar bisa menciptakan ilusi tersebut. Selain jurus mematikan yang sangat dahsyat itu, ada juga beberapa jurus pedang milik Zoro yang tak kalah kuat meski masih di bawah posisi jurus Blade Style Ashura tadi. Salah satunya yakni Santoryu Ogi Rokudo no Suji, di mana teknik ini dapat diartikan sebagai teknik pamungkas. Jurus yang satu ini terlihat saat Zoro menghadapi Surume di bawah laut. Dengan jurus tersebut membuat tentakel gurita raksasa tersebut terbelah-belah menjadi beberapa bagian dengan sangat mudah. Selain itu, ada juga jurus Zoro selanjutnya yakni Santoryu Ogi Sanzen Sekai, di mana saat itu Zoro hanya menggunakan jurus ini sekali, yakni saat menyerang Mihawk serta Ors. Walau memiliki jurus yang lebih kuat, ternyata Zoro masih memilih menggunakan jurus Sanzen Sekai jika berhadapan dengan musuh ukuran manusia seperti saat melawan Pika. The World's Strongest Slash Mihawk. Yang terakhir masuk ke dalam daftar pemilik tebasan mematikan adalah Mihawk, di mana sang mata elang ini adalah rival dari Shanks dan juga guru dari Zoro. Menjadi karakter pengguna pedang yang terkuat di One Piece, Mihawk disebut-sebut sebagai pengguna pedang yang paling berbahaya. Pedang yang ia gunakan adalah pedang hitam dengan julukan Yori. Pedang tersebut pernah menunjukkan suatu kejadian yang sangat dahsyat, di mana kemudian membuat namanya menjadi sangat terkenal karena menunjukkan suatu jurus The World's Strongest Slash saat tengah berperang di Marineford. Tebasan mematikan ini mampu membelah gunung es yang dibuat oleh Aokiji, yang menyebabkan kapal di sekitarnya terhempas jauh, yang tak lain adalah kapal milik armada bajak laut Shirohige. Di sisi lain ternyata ada hal menarik dari Mihawk, di mana Mihawk juga memiliki jurus lain yang tak kalah mematikan, yakni Kokuto Isen. Kokuto Isen diartikan sebagai pedang hitam atau juga disebut sebagai kilatan. Dapat membuat dirinya meluncurkan tebasan tak terlihat yang bisa memotong segala yang ada di hadapannya meski dengan jarak yang sangat jauh. Jangan remehkan kekuatan ini karena jika sekelas kapal Dawn Creek saja bisa terbelah menjadi 2 dan hancur berkeping-keping oleh karena kekuatan pedang milik Mihawk ini. Hal ini tentu saja akan membuat Mihawk sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya. Apalagi jika mereka sudah mengetahui bagaimana dahsyatnya seluruh kekuatan yang dimiliki oleh Mihawk. Disebut-sebut jika selama ini Mihawk belum mengeluarkan secara keseluruhan seluruh kekuatan berpedangnya. Terlihat saat dirinya hendak menebas Whitebeard, ia terlihat mengukur terlebih dahulu jarak dirinya dengan kapal milik Whitebeard tersebut. Kemudian hal itu menambah kuat spekulasi yang diungkapkan oleh para fans jika selama ini Mihawk masih menyembunyikan kekuatan puncaknya. Bisa kita bayangkan bagaimana jadinya jika Mihawk akhirnya menunjukkan kekuatan tersebut. Kemungkinan akan menambah daftar yang terepik dalam anime One Piece. Lalu apakah kekuatan pedang milik Mihawk akan menjadi senjata paling berbahaya nomor 1 di dunia One Piece? Hal itulah yang kini banyak diteorikan oleh para penggemar. Nah, itulah tebasan paling mematikan dari beberapa jurus pedang paling berbahaya dalam dunia One Piece. Jika kalian masih merasa ada teknik pedang lain yang tak kalah mematikan, boleh tulis di kolom komentar agar bisa menambah daftar dari list yang ada pada video ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.